saya mengatakan bahwa tegas PT 20% ini ya jelas-jelas mengangkangi lah semangat demokrasi itu sendiri. Makanya ya saya pikir bahwa ini yang mencengangkan juga, Bang. Kita menjadi kebingungan ini. Tapi sebenarnya bingung bukan berarti tidak tahu. Kita tahu bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini jelas-jelas memberikan sinyal yang kuat bahwa sudah dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Saya kira kekuatan yang harus diperlihatkan oleh siapapun itu yang menginginkan perubahan terhadap negeri ini, menginginkan tegaknya demokrasi di negeri ini, maka ya kita harus rame-rame geruduk Mahkamah Konstitusi. Dan ini akan berlaku kembali di 2024 ya, kalau jadi Bang, kalau sampai di sana 2024 ini 5 tahun ke depan ya bukan mungkin sudah bisa kita pastikan bahwa presidennya sudah bukan Pak Jokowi lagi, tetapi penggantinya bisa jadi sama atau bahkan lebih berbahaya daripada Jokowi sebagai presiden ya, dengan kebijakan-kebijakannya itu. Kenapa? Karena ada kepentingan oligarki yang semakin menguat di sana. Oligarki ini sudah terlalu kuat. BBM naik, kemudian minyak goreng langka, minyak goreng mahal, sembako dan sebagainya itu karena buah daripada kepemimpinan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Saya ingin memperkenalkan tamu saya, adinda saya, Ketua Umum PB HMI yang MBO ya, karena HMI itu banyak walaupun akarnya satu ya. Adinda saya Afandi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ujungnya apa? Yakin, Yakuza? Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Yakuza. Oke. Kalau saya pinjamkan peci saya, cocok dengan bajunya kayak. Iya. Jadi di sini ada dua komentar. MK sudah benteng yang kokoh bagi oligarki. Iya. Dalam mempertahankan kepentingan mereka. Tapi ada juga Harul Effendi, adik-adik hijau hitam. Nah, hijau hitam itu maksudnya HMI ini ya. HMI. Kita dilahirkan dari satu rahim perjuangan. Wah, luar biasa ya. Tapi ini ada yang menarik sebenarnya. Oh, tapi ini terkait dengan ini ya, dengan KUHP sebenarnya. Tapi bukan. Saya ingin review sendiri ya. Saya ini punya tanggung jawab intelektual juga sebagai orang hukum tata negara. Saya ingin mengupdate ya kepada Dinda Afandi juga ya. Pertama, kita tahu bahwa ini sudah sekian puluh kalinya MK menolak permohonan pengajuan uji materi mengenai ketentuan ambang batas 20%. Penolakannya itu terbagi dua. Baik itu legal standingnya alias tidak diperiksa atau diproses lebih lanjut ya. Karena dianggap tidak memenuhi syarat permohonan ya, kapasitas pemohonnya tidak dianggap oleh MK. Yang kedua adalah ditolak karena substansinya, yaitu isinya, argumentasinya. Nah, Partai Gelora sebagai partai yang belum mengikuti pemilu sama nasibnya seperti Partai Umat, dianggap tidak punya legal standing. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah yang ketuanya revolusioner banget ya kan, tidak dianggap juga. Walaupun mereka mewakili, kalau dihitung sama besaran perwakilannya dengan DPR, nggak dianggap juga. Nah, yang dianggap adalah Partai Bulan Bintang karena dianggap dia adalah peserta pemilu 2019. Tapi lagi-lagi MK tidak membuat argumentasi yang baru, pakai argumentasi yang lama. Argumentasi yang lamanya itu dua saja. Satu, presidensial threshold 20% memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Jadi indikatornya dua dia bilang. Satu, memastikan sejumlah dukungan kursi bagi presiden. Yang kedua adalah menyederhanakan partai politik. Yang menurut saya bullshit. Karena tidak terjadi ternyata kan. Dan MK sendiri mengatakan, kalaupun itu belum terjadi, bukan desain konstitusinya yang salah katanya. Yang salah adalah partai politiknya yang belum menjalankan fungsinya. Jadi MK tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri ya kan. Gitu. Yang kedua, open legal policy. Itu terserah pembentuk undang-undang katanya.
Artinya MK mau bilang mau 25% kek, 30% kek, 5% kek ya. Itu bukan urusan gue ya. Itu urusan lo. Kira-kira begitu ya. Itu Dinda Affandi, dan banyak pihak yang marah dengan permohonan dengan putusan ini. Yusril sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang, walaupun dia menjadi pendukung presiden ya kan. Pendukung oligarki juga sesungguhnya ya. Dia marah menganggap bahwa MK adalah the guardian of oligarki, bukan lagi the guardian of the constitutions, bukan lagi penjaga konstitusi tapi penjaga oligarki. Kemudian juga bilang bahaya rusaknya demokrasi, merusak demokrasi. Dan yang lebih biasa Rocky Gerung ya, pakar dungu itu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah kedunguan. Ada juga yang mengatakan mahkamah konyol ya kan, karena kekonyolannya. Dan DPD sudah menyerukan perlawanan kepada putusan ini. Dinda Affandi, silakan berkomentar. Saya mau duduk-duduk manis dulu ya. Silakan eksplorasi isu ini, isu presidensial threshold, istana dan oligarki. Apa concern PBHMI terkait dengan ini? Dan apa langkah perjuangan yang sedang disiapkan? Luar biasa. Silakan. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bang Refli. Jadi menarik bahwa memang persoalan presidensial threshold 20% ini yang selalu kita ikhtiarkan maksimal. Kalau jargon saya kan ikhtiar full bro Bang Refli. Jadi persoalan presidensial threshold yang kita perjuangkan agar menjadi 0% ini menjadi salah satu fokus ya, menjadi salah satu fokus perjuangan dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, yang tentunya saya juga berkeliling ke cabang-cabang seluruh Indonesia, cabang-cabang kami di seluruh Indonesia, kemudian menyampaikan tentang pentingnya kita melakukan perjuangan, melakukan perlawanan terhadap presidensial threshold yang 20% ini, dan kita perjuangkan agar dia dihapuskan menjadi 0%. Karena seperti yang tadi juga yang Bang Refli bacakan, dikutip dari argumentasinya Prof. Yusril ya, salah satunya yang saya dengar itu, dan ini juga pernah saya utarakan beberapa waktu lalu di depan gedung Mahkamah Konstitusi, bahwa memang presidensial threshold 20% ini sejatinya bertentangan dengan semangat demokrasi. Artinya bahwa kalau kekuasaan, kalau pemerintah, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri sepakat dengan demokrasi, maka mestinya harus diberikan ruang kepada siapapun itu yang memang dia punya kapasitas, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya integritas untuk menjadi pemimpin negara ini, mencalonkan dirinya untuk atau dicalonkan sebagai presiden. Nah, tentunya dengan 20% ini sebagaimana kita ketahui, yang juga acuannya adalah hasil Pilpres 2019 ya, yang itu juga banyak pakar kita dengar misalnya seperti Bang Rocky mengatakan bahwa 20% ambang batas atau PT 20%, lalu acuannya adalah Pilpres 2019, itu tidak punya dasar yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa pemilih konstituen itu akan tetap seperti itu. Namanya politik ini kan mengalami dinamisasi yang luar biasa, Bang Refli. Nah, jadi saya mengatakan bahwa tegas PT 20% ini ya jelas-jelas mengangkangi lah semangat demokrasi itu sendiri. Makanya ya saya pikir bahwa ini yang mencengangkan juga Bang. Kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu ya Bang Refli, beberapa kali kita diskusi dan bahkan kita ketemu di MK bersama dengan pejuang-pejuang yang lain ya, yang mengajukan agar supaya presidensial threshold itu dihapuskan atau 0%. Lalu kemudian hasil daripada sidang MK ya, yang tadi Bang Refli sebut sudah puluhan kali, bahkan yang sudah bersidang juga kemudian ditolak, kan gitu. Nah, yang kita tahu mereka dari kalangan anggota DPD, kan gitu ya. Kemudian dari kalangan perseorangan dianggap tidak punya legal standing. Nah, kita kembali dikagetkan yang Bang Refli sebutkan tadi, Partai Bulan Bintang diterima legal standingnya, tapi ternyata substansinya ditolak. Kita menjadi kebingungan ini. Tapi sebenarnya bingung bukan berarti tidak tahu. Kita tahu bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini jelas-jelas memberikan sinyal yang kuat bahwa sudah dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Saya kira itu Bang. Makanya saya kira kekuatan yang
harus diperlihatkan oleh siapapun itu yang menginginkan perubahan terhadap negeri ini, menginginkan tegaknya demokrasi di negeri ini, maka ya kita harus rame-rame geruduk Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa yang lain, people power itu. Jadi kekuatan rakyat atas dasar semangat demokrasi yang kemudian melalui kebebalan Mahkamah Konstitusi, dia berdiri menjadi penjaga atas kepentingan oligarki, itu yang harus kita lawan. Karena saya kira begini, teman-teman mahasiswa sangat luar biasa, Bang Refli. Jadi kemarin ada isu tentang 3 periode, ada isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Luar biasa respon teman-teman mahasiswa. Baik itu yang mereka berkiprah di organisasi ekstra, maupun teman-teman mahasiswa yang berkiprah di organisasi intrakampus, BEM, dan yang lainnya. Tetapi harapan kita bahwa ini ada persoalan yang lebih membahayakan untuk masa depan bangsa kita, yaitu soal PT 20%. Nah, kalau Bang Refli tadi mengatakan bahwa isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu kan jangka pendek. Tapi kalau 20% ini, dan ini akan berlaku kembali di 2024, ya, kalau jadi, Bang, kalau sampai di sana, 2024, ini 5 tahun ke depan, ya bukan mungkin, sudah bisa kita pastikan bahwa presidennya sudah bukan Pak Jokowi lagi. Tetapi penggantinya bisa jadi sama atau bahkan lebih berbahaya daripada Jokowi sebagai presiden, ya. Dengan kebijakan-kebijakannya itu. Kenapa? Karena ada kepentingan oligarki yang semakin menguat di sana. Dan kalau kita mau kaitkan dengan beberapa persoalan terakhir, misalnya seperti RKUHP, ya kan? RKUHP yang banyak dikritisi oleh teman-teman mahasiswa juga tentang pasal penghinaan presiden. Itu kan sudah menjadi satu indikator yang sangat jelas, ya, sudah menjadi satu pesan yang sangat jelas bahwa kekuasaan ini sudah mengarah kepada otoritarianisme. Nah, itu, Bang. Makanya prinsipnya bahwa kalau kita ingin melihat demokrasi kita selamat, Indonesia lebih baik, dan ini strategis isunya adalah kita bersama-sama berjuang untuk menolak presidensial threshold 20%. Caranya. Jadi saudara sekalian, ya, isu presidensial threshold ini saya akui masih menjadi isu yang elit. Isu yang belum digeruduk sama-sama oleh komponen bangsa, terutama para mahasiswa. Mereka sangat peka soal 3 periode, perpanjangan masa jabatan, RKUHP, Omnibus Law, kemudian apa lagi? Undang-undang yang terkait dengan COVID kemarin. Tetapi keep silent terhadap presidensial threshold. Yeah. Saya tidak tahu why. Mungkin mereka pikir ini kepentingan Lanyala, ini kepentingan Gatot Nurmantio, ini kepentingan Yusril Iza Mahendra Kaman. Ini kepentingan kita semua, ya. Kita menginginkan bahwa demokrasi itu terbuka, calon-calon bisa berkompetisi. Nanti siapa yang akan terpilih, kita akan serahkan kepada rakyat itu sendiri dengan mekanisme pemilu yang jujur dan adil. Jadi bukan kepentingan segelintir orang tersebut. Nah, wake up, bangun mahasiswa, bangun HMI, bangun organisasi-organisasi kepemudaan, bahwa ini adalah tantangan yang real. Saya mengatakan, kalau seandainya pemilu 2024 dilaksanakan, katakanlah demo menolak 3 periode berhasil dan it seems berhasil, demo menolak perpanjangan berhasil dan kelihatannya juga tidak akan ada perpanjangan, kita sebenarnya tidak menang apa-apa. Kita hanya kembali ke titik nol, yaitu Pilpres 2024 dengan presidensial threshold 20% yang sangat mungkin calonnya sudah di-setel oleh oligarki. Dia ciptakan 2 calon boneka karena sekarang istana sudah menguasai hampir 80% kursi. Nah, bagaimana caranya, Dinda? Silakan. Yang pertama, saya kira memang edukasi, Bang Refli. Jadi menginformasikan, menjelaskan, mengedukasi teman-teman pergerakan, ya, teman-teman mahasiswa, atau menjelaskan secara lebih terperinci tentang presidensial threshold ini. Karena sejujurnya juga saya men-tracking, masih ada juga yang belum memahami tentang ini. Nah, tentu kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPD, ya. DPD ini bukan partai politik loh. DPD bukan partai politik. DPD adalah lembaga negara yang juga harus kita katakan sebagai wakil rakyat, sebagai representasi daripada rakyat, karena dia dipilih, orang-orangnya dipilih oleh rakyat di setiap provinsinya masing-masing. Nah, jadi saya berbicara ini bukan berbicara partai politik, Bang Refli, tapi mengapresiasi DPD karena begini. Saya melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh DPD RI adalah langkah yang luar biasa.
langkah yang berani, yang itu kalau kita berkaca atau flashback melihat pimpinan-pimpinan DPD sebelum Pak Lanyala ya, sebelum Pak Lanyala itu hampir tidak ada yang seperti ini. Nah, saya mengapresiasi keberanian beliau, tentu juga didukung dengan anggota-anggota DPD yang lainnya. Apa yang kita apresiasi? Yang kita apresiasi adalah keberanian DPD di dalam mengkritisi kekuasaan, karena memang fungsi check and balancesnya harus berjalan, fungsi kontrolnya harus berjalan. Berbicara tentang melawan oligarki, berbicara tentang melawan kapitalisme, berbicara tentang melawan neoliberalisme, bahkan yang lebih konkret salah satunya adalah berjuang untuk 0%. Ya, ini penting kita support, tidak bisa dibiarkan berjuang sendirian. Nah, itu Bang, makanya saya kira memang diskusi-diskusi ya, kajian-kajian mengenai 0% penting untuk dimasifkan oleh teman-teman di tataran mahasiswa, baik itu lembaga ekstra kampus, OKP maupun di lembaga intrakampus seperti BEM. Dan menurut saya bahwa pada akhirnya kalau jalur yang litigasi tidak berhasil, ini kan sudah menunjukkan beberapa kasus ya, atau pengajuan di Mahkamah Konstitusi dengan jalur litigasinya itu kan ditolak terus Bang. Tapi apakah kita harus biarkan ini? Tentu tidak. Maka saya kira menduduki Mahkamah Konstitusi, karena MK itu harus independen idealnya. MK harus melihat keluar, jangan hanya duduk di dalam ruangan persidangan saja atau di kantor Mahkamah Konstitusi saja, di gedung MK saja, tapi harus melihat keluar. Melihat keluar itu yang pertama adalah menjemput atau menangkap apa sih yang sebenarnya diaspirasikan oleh rakyat. Itu satu. Yang kedua, melihat fenomena, melihat realitas kehidupan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan yang semuanya mengalami kemunduran yang luar biasa, Bang Refli. Dan ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terpisah atau parsial dari kekuasaan atau dari kepemimpinan nasional. Nah, bicara tentang presidensial threshold 20%, ini adalah regulasi atau peraturan ya, Bang, yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadi sandaran untuk menentukan kepemimpinan nasional. Nah, ini yang kita harus kawal baik-baik. Ya, sobat era sekalian ya, sekalian saya langsung menyentuh kepada rekan-rekan muda kita ya, mahasiswa dan lain sebagainya. Sekali lagi, presidensial threshold ini adalah isu yang sangat-sangat strategis. Jadi bukan isu ecek-ecek, ya kan? Kalaupun dianggap isu ecek-ecek, ya MK aja yang membuatnya ecek-ecek ya. Karena MK mendegradasikan dirinya tidak sebagai lagi penjaga konstitusi, tapi penjaga kepentingan oligarki dan penikmat kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa 2 kali perhelatan pilpres paling tidak, itu menunjukkan bagaimana oligarki sudah bekerja demikian canggih. Dan kita tidak sadar. Tapi kalau sekelas MK tidak sadar, rasanya bullshit ya, omong kosong. Mereka paham betul bagaimana dampak dari presidensial threshold ini. Bahkan di halaman 74 putusan mereka sendiri mengakui bahwa oligarki itu ada, tapi tidak ada jaminan katanya kalau ini dikabulkan maka itu akan hilang. Loh, soal jaminan atau enggak itu bukan soal MK, itu adalah soal rakyat, soal presiden, soal kita semua. Tapi soal MK adalah aspek konstitusionalnya dong. Jangan kemudian tiba-tiba melakukan logika yang jumping up, yaitu menggunakan sebuah ramalan untuk menghindari hal yang pasti. Yang pasti itu kan bahwa yang namanya calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. That's all. Jadi as long as Anda menjadi peserta pemilihan umum, mau partai politik itu cuma berapa kursi atau baru dibangun sekalipun, tapi sepanjang dia sudah lolos sebagai peserta pemilu yang itu verifikasinya juga berat juga, maka Anda punya standing untuk mencalonkan diri. Itu saja yang diminta, nggak susah. Kok yang gampang ini tiba-tiba bagi MK seolah-olah flag, ya bendera hidup mati MK. Ya hidup mati bagi karir hakim MK, iya ya kan? Karena itu tidak heran kalau kemudian muncul imbauan untuk mengganti hakim konstitusi ini. Karena lama-lama ini kok seperti penikmat jabatan semua. Jadi Dinda ada lagu saya ya. Arjuna lepas panah,
tak ada yang selamat. Jabatan amanah, tapi surga bagi penikmat. Jadi ada lagu pantun politik gitu ya. Nah, tapi saya masih tadi kan baru bentuk imbauan ya. Tapi langkah konkret strategisnya apa Dinda? Yang akan dilakukan HMI hari-hari ke depan ini. Satu, mengingat masa jabatan Dinda sendiri sampai Desember dan tidak akan diperpanjang lagi kan? Ya. Cukup 1 kali saja. Cukup 1 periode. Ya, kalau konstitusi 2 kali sebenarnya kan? Konstitusi 2 Kalau di konstitusi kita 1 periode. 1 periode. Kalau presiden kan 2 kali. Jadi ada lagu yang tadi juga sama. Jadi kondektur bis main tali, sopir ngegas unjuk gigi, konstitusi 2 kali, jangan nanti nambah lagi. jadi oke. Itu kita butuh langkah taktis dan strategisnya ya untuk membuat simpul-simpul aliansi ini, karena saya tidak lihat MK sih merasa jumawa. Lo aja yang berkoar-koar ya mungkin ya. Enggak ada rakyat merasa bahwa ini crucial point ya for our democracy, our life ya kan. Menurut saya bahwa apa hal yang mendasar yang kemudian sebenarnya dia menjadi grand problemnya atau persoalan yang besarnya atau basic problemnya itu apa, Bang Refli? Tentu luar biasa, kita mengapresiasi. Jadi seperti kenaikan minyak goreng atau kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan harga BBM, kemudian biaya pendidikan yang melambung naik, kemudian keterpurukan ekonomi, Bang Refli ya. Nah, kemudian persoalan-persoalan yang lainnya, ya menurut saya bahwa karena kita suatu negara yang pasti pemimpin yang kita sebut dengan presiden. Ketika kita salah di dalam menentukan presiden atau kemudian kita apatis terhadap proses politik yang ada di negeri ini, salah satunya kaitannya dengan presidensial threshold itu tadi, maka presiden yang terpilih adalah mereka-mereka yang bisa jadi memang sudah dipersiapkan untuk kepentingan segelintir orang yang kita sebut dengan oligarki, atau kita sebut dengan kaum kapitalis, atau kita sebut dengan neolib, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, program-program, bahkan regulasi-regulasi yang itu akan kembali menyengsarakan rakyat. Inilah situasi hari ini, Bang Refli. Makanya nih kita sudah mau sampai di 2024. Kan gitu ya. Kita sudah mau sampai di 2024. Bahkan 2023 tahun depan yang sebentar lagi ini, tinggal beberapa bulan ke depan ini, kurang lebih 5 atau 6 bulan ke depan, ini juga sudah mulai rame lah, Bang Refli. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau 2024 lalu kemudian presidensial threshold 20% masih diberlakukan, maka sudah bisa kita pastikan bahwa orang-orang, figur-figur, tokoh-tokoh yang sebenarnya oleh kalangan mahasiswa sendiri, oleh kalangan teman-teman aktivis, dia punya integritas, dia punya ilmu pengetahuan, dia punya kemampuan manajerial, dan sebagainya. Tapi karena 20% akhirnya tidak bisa dicalonkan oleh partai politik atau tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai presiden. Maka siapa yang mengisi ruang-ruang itu? Pasti orang-orang yang kata Bang Refli tadi, bisa jadi sudah disiapkan oleh oligarki untuk melanjutkan apa yang sudah mereka perbuat. Jadi menurut saya bahwa janganlah kita berpikir sekarang ini gimana ya, kalau setiap ada kenaikan BBM pasti teman-teman turun aksi, betul nggak? Kemudian kelangkaan sembako pasti turun aksi. Nah itu kan buah saja dari kepemimpinan nasional itu loh. Maksudnya gitu. Ekses saja. Negatif ya. Iya, dampak dari kebijakan. Nah itu. Jadi tapi kita tidak melihat. Termasuk omnibus law ini juga. Omnibus law kan? Itu cabang aja, bukan pohon utama. Iya. Jadi ini persoalan-persoalan yang menjadi ekses dari kepemimpinan nasional. Maka kita harus bisa, dalam quote and quote, kita harus bisa langsung nembak, ya kan? Bagaimana proses kepemimpinan nasional itu terjadi. Maka betul kata Bang Refli bahwa
hal yang strategis harus kita bicarakan, harus kita perjuangkan, harus kita tolak sekarang adalah salah satunya yang paling fundamental adalah presidensial threshold. Itu. Karena bisa dipastikan, sudah bisa kita pastikan. Sekarang ini kan sederhana saja kita melihat, Bang. Bang Refli sering membuat konten, kemudian membuat analisis figur-figur yang akan bertarung di 2024. Nah, dari sekian banyak figur-figur ini, ya kita sudah bisa menebak lah, kan gitu, ya, si A, si B, si C dengan backgroundnya, kemudian interaksinya, ya kita agak pesimis, bahkan sangat pesimis untuk bisa memperbaiki bangsa ini lebih baik ke depan. Nah itu. Sedangkan di sisi yang lain banyak orang-orang yang kritis, yang punya ide besar, punya gagasan besar, tapi karena presidensial threshold 20%, ya nggak bisa berbuat banyak. Nah ini yang kita harapkan teman-teman HMI di seluruh Indonesia, teman-teman OKP, teman-teman mahasiswa, mari kita sama-sama berjuang untuk menolak 20% presidensial threshold. Caranya bagaimana? Silahkan, terserahlah. Misalnya MK mengatakan bahwa tidak punya legal standing, tapi kita berani dulu, Bang. Itu. Mengajukan secara kelembagaan misalnya, organisasi, bahkan secara personal. Semakin banyak yang mengajukan, itu menjadi parameter bahwa banyak orang yang menginginkan supaya ambang batas ini 0%. Nah, itu. Di samping itu, kalau sudah banyak ya kita pakai duduki MK, karena itu jalan terakhir bagi saya. Dan itu saya diajar oleh Bang Refli, itu ekstra konstitusional, kan gitu, Bang. Nah, itu. Iya. Jadi konteksnya ketika itu bicara mengenai pergantian kekuasaan ya. Jadi pergantian itu bisa secara konstitusional, bisa secara ekstra konstitusional. Tapi kalau ekstra konstitusional itu dekat-dekat dengan kalau menang menjadi benar. Kalau kalah itu bisa dipersoalkan, kira-kira begitu. Tapi untuk MK ini nggak demikian, karena semangatnya adalah bagaimana mengembalikan ruh MK sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi. Jadi saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum tata negara tidak habis pikir sama MK, ya kan? Tidak ada argumentasi yang patut adequate, yang kira-kira memadai, yang kuat untuk terus keras kepala menolak PT 0% ini. Karena semua asumsi MK itu, asumsi ya sekali lagi, tentang penguatan sistem pemerintahan presidensial bukan berarti tidak akan terakomodir kalau seandainya dijadikan 0%. Kalaupun 0% misalnya, bukan berarti presiden tidak akan ditopang oleh partai politik. Ini terlalu sederhana, terlalu cetek mikirnya MK, ya kan? Bahkan saya katakan bullshit. Yang namanya presiden, once Anda terpilih sebagai presiden, itu semua partai itu ngantri mau ikut Anda. Nggak ada kemudian oposisi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan partai yang ikut pemerintah. Itu sudah the nature of power. Jadi yang namanya kekuasaan itu senantiasa diikuti, kemenangan selalu diikuti. Dan itu sudah kita mendapatkan pembelajaran dari masa ke masa. Sebagai contoh misalnya Presiden Jokowi. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi itu hanya didukung oleh 3 atau 4 partai politik saja yang dari awal. Yaitu 1 PDI Perjuangan, 2 itu Nasdem, 3 itu PKB. 1 lagi Hanura. Hanya 4 partai politik yang mendukung Presiden Jokowi dengan jumlah kursi minoritas dibandingkan dengan pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo 1 Golkar, 2 Gerindra, 3 PAN, 4 PKS, 5 P3. Bahkan Demokrat akhirnya ikut juga. Terbukti ketika pemilihan ketua atau pimpinan MPR dan DPR, koalisi Prabowo memenangkan pemilihan itu karena mereka lebih banyak jumlah kursinya. Tapi apa yang terjadi sahabat daerah sekalian? Di tengah jalan Golkar diobok-obok, P3 diobok-obok, PAN akhirnya ikut. Alhasil yang ada di luar kekuasaan cuma 3 partai, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Lalu pada pemilihan 2019, PAN dan Gerindra tidak masuk koalisi juga. Mereka gabung dengan Prabowo tentunya karena Prabowo dari Gerindra plus Demokrat
dan plus PKS. Tapi yang terjadi, Gerindra masuk, PAN masuk. Jadi bullshit kalau mengatakan bahwa presiden perlu didukung. Tidak akan mungkin presiden itu tidak didukung oleh partai-partai politik dengan jumlah kursi yang signifikan. Golkar misalnya sudah menahbiskan dirinya sebagai partai yang tidak punya pengalaman untuk beroposisi. Makanya tidak heran Golkar walaupun kalah pemilu tetap dia ikut dalam kekuasaan. Karena itu the nature of Golkar. Jadi kalau Golkar saja sebagai partai nomor 2 dan nomor 3 sudah pasti ikut kekuasaan, maka tidak mungkin presiden itu menjadi anak tiri. Kira-kira begitu. Kecuali zaman Gus Dur ketika pemilihannya oleh MPR. Kalau pemilihannya oleh MPR bisa digoyang-goyang. Tapi kalau pemilihannya oleh rakyat itu tidak mudah untuk mengimpeach presiden. Karena selain ada DPR, ada juga Mahkamah Konstitusi sebagai legal objektifnya. Jadi kalau misalnya secara politik presiden kalah, tapi secara hukum belum tentu kalah. Oke ya, bisa panjang kalau kita jelaskan ya betapa sempit ya kan pemikiran MK. Tapi saya tidak underestimate dengan kemampuan hakim-hakim MK. Mereka orang-orang jago, mereka profesor-profesor di universitasnya. Tapi ketika Anda punya kepentingan di dalam diri Anda, sehebat-hebatnya Anda, sepintar-pintarnya Anda, maka Anda tidak mungkin akan berbuat adil atau memutuskan sesuatu yang adil. Dua hal yang membuat Anda tidak bisa adil, tidak bisa cerdas. Satu, kepentingan, kedua, ketakutan. Yeah. Jadi kepentingan dan ketakutan ya. Saya berani mengatakan bahwa presidensial threshold 20% itu adalah langkah yang keliru, kebijakan yang keliru, kebijakan oligarkis. Mau berdebat selangit pun oke, kita bisa berdebat kalau mau, ya kan? Sama hakim MK sekalipun mau berdebat oke kalau hakim MK mau berdebat ya. Karena tidak ada legitimasinya untuk mengatakan 20% itu adalah yang benar. Dinda, tadi kita setting interview ini adalah untuk betul-betul mengkritisi 20% ya. Jadi anggap saja kita berkeluh kesahnya secara egaliter. Karena channel ini juga channel perjuangan ya. Iya, betul. Alat perjuangan ya, gitu. Oke. Coba kita baca ya. Dia bilang lagi, kalau tiap tahun buat partai terus kapan kita belajarnya? Ini juga apa istilahnya? Ini juga lebay ya kan? Membikin partai itu nggak gampang juga. Nggak mungkin orang tiap tahun bikin partai. Dan kalau orang mau membuat partai, silakan saja, itu juga alat belajar ya kan, bagaimana mengorganisasi dan lain sebagainya. Nggak mudah juga bikin partai. Oke. Nah ini dijawab. HMI adalah harapan masyarakat Indonesia. Brapo tum PB HMI. Sahari advokat ya. Jadi HMI itu bukan himpunan mahasiswa Indonesia, tapi harapan masyarakat Indonesia. Jadi itu kata Jenderal Sudirman. Oke, itu Anda harus buktikan ya kan bahwa HMI ada harapan masyarakat Indonesia. Kita lihat sejauh mana gerudukan HMI nanti ya, jangan sampai nanti nggak bisa geruduk juga. Oke ya. Terus perjuangan meskipun oligarki menghadang, cerdaskan Majelis Kedunguan untuk kembalikan PT 0% ya. Jadi Majelis Kedunguan itu MK. Juga ya. Ya. Mau berubah tanda tanya, gampang, lengserkan aja rezimnya. Kita pengennya yang konstitusional. Kalau bisa konstitusional kenapa harus ekstra konstitusional kan? Gitu. Mau berubah, oke. Nyimak sambil menikmati suasana pantai Anyer, Banten. Anda beruntung ya. Kemudian nyimak sampai nangis darah pun gak mungkin MK mengabulkan PT 0% karena MK dapat tekanan rezim. Coba dikomentari ini. Sampai nangis darah pun gak mungkin katanya. Karena MK mendapatkan tekanan rezim. Coba dikomentari ini. Baik. Menurut saya di dalam berjuang itu harus optimis, Bang Refli. Ya. Jadi saya berbicara dalam kapasitas sebagai kader HMI, kemudian tentu sebagai ketua umum HMI, sebagai mahasiswa juga, dan juga sebagai pemuda, Bang Refli. Nah, di HMI khususnya kita selalu diajarkan untuk menonjolkan intelektualitas. Jadi setiap persoalan, setiap problem yang kita tangkap, maka kita harus bahas, kita harus kaji, lalu kemudian kita tentukan strategi cara kita berjuang untuk melawan segala bentuk yang kita nilai
keluar atau jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, termasuk bicara tentang presidensial threshold yang 20%, Bang Refli. Jadi begini, tadi saya mengatakan bahwa berjuang itu harus optimis. Tetapi memang bahwa optimisme saja tidak cukup. Saya juga banyak mengevaluasi diri bahwa memperjuangkan sesuatu termasuk menolak presidensial threshold 20% itu tidak bisa dilakukan oleh HMI sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam sendiri. Tetapi seluruh keluarga besar HMI, tidak saja Batko, cabang, Korkom, sampai komisariat, tapi juga alumni sekalipun. Alumni sekalipun juga harus bersatu padu, bergandengan tangan untuk menolak presidensial threshold 20%. Cuma saya potong sedikit Dinda. Cuma masalahnya yang proponen yang pro 20% ini alumni HMI juga. Ada juga alumni HMI. Terlepas daripada itu Bang Refli. Oke. Jadi garis bawahnya adalah mereka-mereka yang ingin melihat nasib demokrasi kita lebih baik ke depan. Tidak saja oleh HMI dalam memperjuangkan ini, tapi juga oleh teman-teman di luar HMI. Saya tentu tidak perlu menyebut satu persatu karena terlalu banyak elemen gerakan. Teman-teman di OKP, ini berulang-ulang saya katakan. Teman-teman di organisasi ekstra kampus, kemudian teman-teman di lembaga intrakampus, BEM, ataupun asosiasi BEM, apapun namanya, apakah dia BEM SI, ataukah BEM Nusantara, kita harus bergandengan tangan. Kenapa? Karena ini persoalan yang fundamental, persoalan yang mendasar. Presidensial threshold 20% itu yang kemudian akan menentukan kepemimpinan nasional ke depan, Bang Refli. 5 tahun ke depan. Kalau orang-orang baik, orang-orang punya integritas, orang-orang punya kapasitas, orang-orang yang punya nilai moral, kejujuran dan sebagainya, tidak bisa berkontestasi di dalam Pilpres karena 20% ambang batas ini, maka otomatis karena kita sudah bisa menganalisa bahwa, karena sebenarnya kalau kita bicara historinya Bang Refli, 20% presidensial threshold ini kan kalau kita mau katakan ini juga adalah upaya politik kan begitu, kekuasaan, ya kan, untuk memapankan kekuasaannya. Nah, 20% ini. Jadi orang-orang yang punya integritas tadi, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya pengetahuan, ngerti terhadap berbagai macam persoalan bangsa dan bagaimana menyelesaikannya, tidak mendapatkan peluang yang sama dengan segelintir orang yang sebenarnya sudah menjadi titipan oligarki, maka yang akan bertarung di dalam Pilpres pun mereka-mereka yang menjadi kaki tangan daripada kepentingan oligarki. Jokowi boleh lengser tidak 3 periode, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden sampai 3 periode, Bang Refli. Tetapi secara substansial kebijakannya, undang-undang, ya, karena saya melihat bahwa hari ini kan kalau kita bercermin hari ini, Bang Refli, kekuatan di parlemen itu kan jumlahnya lebih kurang 86% ya, itu ke kekuasaan. 80%. 80%. Ya, tepatnya 81,9%. Ya, jadi kurang lebih 80% lah ya. Enggak, harus lebih karena kalau 20% kan masih bisa. Jadi 82%. 82% itu mendukung kekuasaan. Padahal kita rakyat berharap bahwa ada dalam negara demokrasi kan harusnya check and balances terjadi. Ya. Tapi check and balances hari ini itu tidak bisa kita lihat. Bukti nyatanya yang rame-rame kita kritisi sama-sama apa itu? Omnibus Law misalnya, Bang Refli, dan sederetan regulasi-regulasi yang lainnya. Jadi benar saja kalau kemudian sebahagian orang atau ada orang yang mengatakan bahwa DPR hanya menjadi juru stempelnya presiden karena memang fungsi kontrolnya tidak berjalan dengan bagus. Nah, padahal kita adalah negara demokrasi. Nah, jadi menurut saya bahwa ini harus kita perbaiki. Nah, jadi apa ya? Oligarki ini sudah terlalu kuat. BBM naik, kemudian minyak goreng langka, minyak goreng mahal, sembako dan sebagainya itu karena buah daripada kepemimpinan nasional. Nah,
kepemimpinan nasional ini, presiden ini, ya jalurnya salah satunya adalah dari presidensial threshold yang 20% itu. Ya. Nah, jadi mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai moral force, mahasiswa sebagai social control harus melihat kepada problem yang fundamental. Saya kira kesadaran kritisnya harus didorong sampai ke situ. Iya, Sobat Era sekalian, coba kita bacakan lagi komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Teruskan perjuangan meskipun oligarki menghalang. Cerdaskan majelis kedungan yang tadi ya. Kemudian nyimak Bung Heram. Oke. Mau berubah gampang. Lengserkan tadi. Sampai nangis darah pun nggak mungkin. Oke. Kenapa sejak reformasi hingga sekarang PT 20 sebagai acuan, terus menjelang 2024 mau diubah lagi acuan ini? Apa nggak lucu? Ini Dinda jawab. Kalau Dinda memang lupa nanti saya yang jawab ya. Biasalah orang. Sejak reformasi 20%. Enggak lah. Kok sekarang tiba-tiba mau diubah ya? Oke ya, biar dia paham sejarah juga ya. Dia nggak nonton harusnya nonton orasi Refli Harun tuh di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya. Yeah. Kemudian teruslah berjuang apapun caranya, yakin sukses, Yakuza ya, yakin usaha sampai. Kemudian HMI MPO Komisariat Abdurrab, apa ini? Dukung penuh 0%, semangat terus. Semangat TUM, maksudnya TUM itu ketua umum ya. Ya. Dan Bung Refli Harun, kita udah semangat ya. Kemudian, tapi itu menandakan bahwa sebenarnya konten-konten ya, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah 20% berhasil, Bang. Iya. Ya. Paling tidak. Iya. Ya, tapi tadi masih terbatas di lingkar elit ya. Iya, betul. Entah elit pemuda, elit mahasiswa maupun elit partai politik atau elit politik. Waktunya mahasiswa rakyat lawan oligarki ya. Nah, karena oligarki sudah bangkit lagi kan. Relawan capres coba gugat MK kalau mau calonnya maju. Oh ya. Kami menunggu kabar dari mahasiswa soal PT 20%. Caranya people power. Salam dari Makassar Bang RH ya kan? Waktunya para pejuang kebenaran bersatu. Jangan biarkan para buzzer RP menebar berita hoax dan menyesatkan. Salam 0%. Bang RH minimal wapres atau jadi ketua umum MK. Ya nanti kita bagi-bagi jabatan itu ya. Jabatan ya. Bang RH, oke, ini muncul lagi deh. Bismillah, hahaha. Semoga Allah turunkan mukjizatnya untuk menegur orang-orang yang ego dengan kekuasaan. Nyimak aja. Suruh mahasiswa turun ke jalan. Mana tahu ada hasil teriakannya untuk batalkan PT 20%. Mahasiswa yang demo penolakan perpanjangan jabatan presiden adalah mahasiswa kadrun yang tidak memiliki rakyat kecuali segelintir rakyat kadrun. Terbukti RUU perampasan aset tidak didemo mahasiswa yang Allahu Akbar ya. Apalagi PT 20% saja nggak didukung, apalagi RUU perampasan aset. Jadi banyak sekali isu-isu yang elit sesungguhnya ya. Kadang-kadang yang tidak mudah untuk langsung dipahami gitu ya. Kemudian kalau nggak sekarang bangkit lawan oligarki, tunggu demokrasi jadi otoritarianisme dan bangsa ini makin hancur. Weleh si RH lagi, jadi pusing melihat kamu. Jangan lihat-lihatlah. Allahu Akbar ya. Tapi terima kasih banyak orang yang pusing begini kan. Paling tidak dia lihat saya juga akhirnya. Manusia boleh berkuasa tapi Allah sedang mengujinya. Akhirat penentuannya luar biasa. Bikin konten seolah-olah membangun yang baik tapi kadang konten menghasut. Ya, memang kita menghasut ini sekarang. Menghasut agar demokrasi kita tumbuh dan berkembang, flourish. Menghasut agar yang tidak baik, yang oligarkis hancur tumbang. Jadi kita menghasut kebaikan ya. Jadi kita memprovokasi kebaikan, bukan memprovokasi keburukan ya. Dan yakin saya itu bahwa tidak ada maksud di belakang layar ya, misalnya untuk menjadi ini, menjadi itu, mencari ini, mencari itu ya. Kita berjuang insya Allah lillahi ta'ala ya. Karena bukan orang yang ibaratnya nih, mohon maaf Dinda, bukan orang yang kepentok nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Tetapi this is a choice. Ini adalah soal pilihan ya. MK Mahkamah Keluarga. Sekalian aja PT dibuat 100% biar presiden dipilih DPR. Kalau 100% kan gitu ya.
Oke. Silakan Dinda komentari dan kemudian closing statement. Baik, terakhir ini Bang Refli. Ya. Jadi ini juga yang berkembang di publik terkait mengenai ketakutan atau kekhawatiran kalau kemudian presidensial threshold menjadi 0% atau dihapuskan, Bang Refli. Apa itu? Semakin banyak orang yang nyalon atau dicalonkan. Ini kalau kita nyimak berita politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ya, Oke. anggota DPR RI, Ya, dari PDI Komisi Perjuangan. Ya. ya, Komisi 1. Ya. Menurut saya juga statementnya beliau itu berlebihan. Jadi kalau kemudian tidak dibuatkan ambang batas, nanti seperti penerimaan mahasiswa baru lah, kira-kira begitu. Ya. Itu juga Lebay. lah, menurut saya berlebihan. Karena kalau jumlahnya 16 partai politik yang bisa ikut pemilu, cuma 16 slot aja. Enggak kayak Iya, baru. itu juga berlebihan Kok anggota menurut DPR saya. bisa begitu, heran saya sebenarnya. Tapi Suki terus silakan. Jadi yang pertama, yakinlah bahwa sebenarnya kalau berbicara eksistensi partai politik, apapun itu, pasti ada mau juga, ada keinginan juga untuk bisa mencalonkan, bisa mengusung. Betul nggak Bang Refli? Iya. Tetapi karena dibatasi dengan 20%, suka tidak suka, mau tidak mau ya harus ikut dengan itu. Kan gitu. Nah, jadi tidak bisa berbuat banyak. Hanya menjadi pelengkap saja. Hanya menjadi ya tim hore saja. Padahal ini juga sebenarnya saya mengajak kepada partai politik yang sejujurnya merasa dirugikan dengan presidensial threshold 20%. Buktinya beberapa partai sudah mengajukan ya, seperti yang sudah kita sebut tadi. Itu menandakan bahwa memang mereka menyadari bahwa ambang batas ini merugikan, sangat merugikan. Gelora, kemudian Partai Umat, kemudian PBB, bahkan masih banyak partai-partai yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu yang Termasuk kelasnya yang kelas hore-hore aja di belakang. Iya. Dorong-dorong orang lain tapi dia nggak mau maju. Ada juga yang begitu. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari segi figurnya, ya yang dibilang oleh Bang Effendi Simbolon itu tadi berlebihan sekali. Karena ya pasti tahu diri juga lah, Bang Refli, figur itu kan. Jadi enggak karena ini dibuka, ambang batas dihapuskan, lalu kemudian si A, si B, si C, si D dan seterusnya langsung enggak begitu juga. Mereka ada kesadaran personal, partai juga pasti ngelihat, selektif, kan gitu. Jadi bagi saya apa yang perlu ditakutkan ketika ambang batas 20% itu dihilangkan? Justru lebih demokratis. Jangan mengatakan demokrasi ya kalau masih dibatasi. Jadi partai politik, bahkan partai politik besar sekelas PDI Perjuangan misalnya yang diuntungkan dengan 20% ini harusnya mendukung kalau presidensial threshold itu dihapuskan. Kenapa? Karena ibarat bertanding di dalam ring ini kan fair. Betul nggak? Yeah. Iya, ini fair. Jadi dalam satu pertandingan lawannya fair. Ya kalau gajah misalnya ngelawan semut pasti semutnya kalah dong. Ini kan analogi sederhana. Yeah. Semut ini adalah partai-partai yang tidak bisa mencalonkan karena dibatasi dengan presidensial threshold. Gajah ini partai-partai tertentu, partai besar yang sudah diuntungkan dengan 20% itu. Ini menjadi pertarungan yang tidak fair dan ini akan menjadi, dan inilah yang kita sebut menjadi memudahkan oligarki untuk menghegemoni gitu. Oligarki untuk menghegemoni. Baik itu menghegemoni partai sendiri ataupun menghegemoni presiden. Ya, gitu. sobat era sekalian ya. Sekali lagi kita juga heran dengan partai-partai politik yang ada. Kalau itu PDIP yang tidak setuju penghapusan 20%, wajar. Karena PDIP diuntungkan dengan 128 kursi, dia bisa maju lenggang kangkung sendirian. Yeah. Nggak pusing dia dengan safari politik kesana kemari ya, mencari alamat yang tak palsu, ya kan? Tetapi partai lain harusnya setuju dong dengan 20% dihilangkan. Karena menguntungkan. Iya, karena mereka kan sebenarnya tidak nyampe 20% semua. Yeah. Tapi kadang-kadang kepentingan partai kalah dengan kepentingan ketua umumnya, ya kan? Karena ketua umumnya tahu
Kalau nggak dibatasi, nggak mahal itu kursi jadinya ya kan. Perahu itu jadi tidak limited edition. Iya. Kalau Itulah demokrasi transaksional. iya, itulah demokrasi lontong sayur kata teman saya dari Amerika Serikat ya, Chris Komari. Silakan Dinda closing statement kepada sobat era sekalian, kepada anak-anak HMI, kepada siapa saja dalam konteks 20% ini. Baik, sebagai closing statement, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tentunya mengajak kepada kita semuanya, khususnya kepada seluruh kader-kader HMI dan keluarga besar HMI dimanapun berada. Juga kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kawan-kawan saya di OKP-OKP yang lain, teman-teman di BEM. Mari kita berjuang bersama untuk menggagalkan atau menghapuskan 20% presidensial threshold ini. Karena ini adalah isu atau persoalan yang fundamental, hal yang strategis menurut saya. Kalau kita masih ingin melihat demokrasi kita baik ke depan, kalau kita ingin melihat pemimpin ke depan lebih baik daripada yang ada hari ini, dan kemudian memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, pro terhadap kemanusiaan. Karena itulah yang kita perjuangkan. Apapun warna kita, apapun bendera kita tidak pernah tidak bersepakat ketika berbicara tentang perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, caranya bagaimana? Bagi saya, jangan pernah pesimis. Meskipun sudah puluhan kali ditolak, bahkan yang katanya punya legal standing juga masih ada alasan untuk menolaknya. Jangan pernah pesimis. Secara kelembagaan ajukan, secara personal ajukan, semakin banyak yang mengajukan, menolak presidensial threshold 20% di Mahkamah Konstitusi, bahkan berkasnya sampai menumpuk sekalipun, itu menjadi parameter bahwa rakyat bersepakat untuk menolak 20% untuk Indonesia lebih bagus, Indonesia lebih baik. Dan kalau masih bebal juga Mahkamah Konstitusi itu, maka jalan terakhir adalah kita geruduk, kita duduki. Ya kan? Nanti kita lihat siapa yang membela Mahkamah Konstitusi. Kan gitu, Bang? Ya kan? Ya. Kalau mohon maaf, kalau ternyata dibubarkan paksa, kan gitu, oleh polisi, bahkan oleh militer, berarti kita bisa tangkap bahwa siapa sebenarnya yang punya kepentingan terhadap presidensial threshold 20% ini, kan gitu. Jadi disinilah kita akan mengukur bagaimana kekuasaan, bagaimana elit melihat demokrasi kita di negara ini. Apakah kita juga mahasiswa, apakah kita membiarkan demokrasi ini hanya sebatas nama, kan gitu ya? Di forum-forum internasional dikatakan kita negara demokratis padahal tidak demokratis. Kan parameternya RKUHP itu kan? Itu di mana? Bagaimana caranya membedakan antara hinaan dan kritik? Bisa saja penguasa punya tafsir bahwa apa yang kita utarakan itu adalah sebuah penghinaan dan kemudian dihukum, kan gitu, Bang? Yeah. Nah itu apa yang tidak bisa oleh kekuasaan hari ini? Karena kenapa? Karena sudah terhegemoni oleh oligarki. Jadi sekarang saatnya mahasiswa, pelajar, pemuda, seluruh rakyat Indonesia yang kritis ya, perempuan-perempuan yang melawan, mari kita bersatu padu untuk menyelamatkan nasib demokrasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara satu suara ya, sampai berhasil, sampai kita lihat nyata bahwa presidensial threshold itu 0%. Saya kira itu, Bang. Selalu semangat, optimis, ikhtiar full bro, yakin usaha sampai. Oke, sobat era sekalian, yakin usaha sampai Yakuza ya. Kita iseng-iseng membuat polling, mana yang Anda lebih percaya? Anies Baswedan atau Ruhut Sitompul? Hasilnya 22k votes yang masuk ya, 22.000 yang memilih Anies Baswedan 97%, Ruhut Sitompul 3%. Kata orang ini kan tidak apple to apple membandingkan mata air dengan mata yang tidak air ya kan. It's okay lah, tetapi saya hanya ingin mengukur sobat era sekalian, salah satu bentuk demokratisnya sesuatu ukuran pikiran itu adalah menyerahkannya kepada pemilihan rakyat secara benar. Kalau ini kan nggak bisa direkayasa. Ya mungkin ada juga lah orang yang berusaha masuk berkali-kali. Tapi paling tidak hasil ini bukan hasil yang bisa dimain-mainkan.
Dan ini 97% dari 22.000K. Maksud saya, kadang-kadang kita sering sekali mengkritik kekuasaan, ya, mengkritik orang, seolah-olah kita punya legitimasi lebih baik, padahal enggak. Nah, cuma kalau dia itu sebatas kritik is okay. Yang tidak boleh itu menghina. Cuman masalahnya adalah di Republik ini memang nggak jelas batas antara kritik dan penghinaan. Ya. Menghina dibilang kritik, ya kan? Biasanya gini, ciri-cirinya. Kalau Anda berada pihak oposisi ke pemerintahan, kalau Anda mengkritik dianggap menghina. Tapi kalau Anda berada dalam lingkar kekuasaan dan Anda kebetulan mengkritik pemimpin lain, ya kan, yang akan bakal jadi saingan, biasanya akan dianggap sebagai sebuah kritik walaupun Anda sesungguhnya menghina. Jadi kalau jangan bagi kita kritik itu dianggap menghina, bagi orang lain menghina itu dianggap kritik. Maka kata Ges Khalifah, mudah sekali di Republik ini mengkritik orang dan tidak akan ada konsekuensi hukumnya. Itu kritik saja Anies Baswedan. Saya tidak sepakat juga, ya. Perlu dipahami sobat era sekalian, Anies Baswedan juga penguasa, karena itu dia juga butuh dikritik, tapi kritiklah yang proporsional. Jadi yang harus mengkritiknya siapa? Ya rakyat Jakarta. Karena dia adalah pemimpin Jakarta. Kalau Jokowi sebagai presiden, yang berhak mengkritiknya adalah rakyat Indonesia. Jadi lingkupnya lebih besar lagi. Kecuali nanti kalau Anies sudah jadi presiden, malah kita kritik Anies sebagai Presiden Republik of Indonesia kalau bekerja tidak benar. Ya. Jadi siapapun yang memegang kursi kekuasaan, siaplah dengan kondisi semacam itu, ya. Dan itu permanently sampai kemudian kita mendapatkan sebuah pemimpin yang benar-benar adil, yang mampu mengendalikan negeri ini secara baik, membuat penegak-penegak hukum kita tidak lagi korup misalnya. Wah, itu negara kita menjadi negeri surga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.